Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nela Kumala Dewi. Saya Hulaya Hadi Praja. Saya Salsa Melani. Saya Muhammad Faruludi. Saya Melani Ladia. Saya Aulia Dewi Diani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau Phaseolus radiatus. Oke, yang pertama tujuan kami melakukan pengamatan akan dibacakan oleh Salsa Melani. Tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan rumusan masalah di atas. Penelitian ini antara lain untuk mengetahui adanya pengaruh perbedaan media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau, dan mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Mengetahui media yang paling efektif untuk pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya ada alat dan bahan akan dibacakan oleh Hulan. Alatnya dalam pembelajaran penggaris penyerap tanaman dan bahannya 10 biji kacang hijau, 3 kapas, tanah dan air. Lanjut ke langkah pengerjaan akan dibacakan oleh Aul. Langkah pengerjaannya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, ambil wadah yang telah disediakan, lalu letakkan kapas di dalam wadah, kemudian basahi kapas secukupnya. 3. Letakkan benih kacang hijau sebanyak 4 buah di atas kapas yang telah dibasahi. Jarak antar kacang harus diatur agar tidak saling berdesakan sehingga pertumbuhan kacang tidak terganggu. Yang keempat, letakkan wadah berisi benih kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kelima, amati pertumbuhan kacang hijau setiap hari selama 1 minggu. Baik, ada landasan teori mengapa kami melakukan pengamatan akan dibacakan oleh Hidayat. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang prosesnya berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menunjukkan kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh, metamorfosis, dan tingkat kedewasaan. Perkembangan merupakan proses metabolisme biji hingga menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Lalu perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah atau kapas, udara maupun media lainnya. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji yang menjadi lunak. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pengamatan yang dilakukan akan dipaparkan oleh Atar. Oke, jadi pembahasan yang perlakuan pertama. Ini tanaman yang tidak terkena matahari secara langsung. Berdasarkan tabel data pengamatan pertumbuhan kacang hijau di tanah dengan perlakuan di suhu ruang tidak terkena matahari langsung. Rata-rata pertumbuhan setiap harinya selama 5 hari ini secara berturut-turut adalah hari pertama 0,3 cm, hari kedua 1,0 cm, hari ketiga 5 cm, hari keempat 7 cm, dan hari kelima 9,4 cm. Sedangkan data pada pengamatan pertumbuhan kacang hijau di kapas dengan perlakuan di suhu ruang tidak terkena matahari secara langsung, rata-rata pertumbuhannya setiap harinya selama 5 hari secara berturut-turut, yaitu hari pertama 0,5 cm, hari kedua 0,8 cm, hari ketiga 5 cm, hari keempat 8 cm, dan hari terakhir itu 9,6 cm. Kedua pertumbuhan ini dapat dibilang sebagai pertumbuhan normal yang memiliki rata-rata pertumbuhan sangat cepat. Namun tanaman kurang mendapat cahaya matahari sehingga kesulitan dalam berfotosintesis dan lama bercahaya. Perlakuan kedua. Berdasarkan tabel data pengamatan pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dengan perlakuan tidak terkena cahaya matahari, rata-rata pertumbuhan setiap harinya selama 5 hari ini secara berturut-turut adalah hari pertama itu 1 cm, hari kedua 4 cm, dan hari ketiga 10 cm, hari keempat 15, dan hari kelima 17,5. Di tempat gelap pertumbuhan tanaman kacang hijau lebih cepat, namun tumbuhan tambah pucat dan lebih lemah batangnya. Perlakuan ketiga. Berdasarkan tabel data pengamatan pertumbuhan kacang hijau
dengan perlakuan di tempat terbuka dan langsung ke arah matahari. Rata-rata pertemuan setiap harinya selama 5 hari secara berturut-turut, yaitu yang hari pertama 0,3 cm, hari kedua 2 cm, dan hari ketiga 5 cm, hari keempat 6 cm, dan hari kelima 8 cm. Daunnya terlihat hijau dan batang kokoh karena intensitas cahaya yang didapat mencukupi tanaman berfotosintesis dan tumbuh dengan normal. Dari pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dapat tumbuh dengan baik di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung atau yang ini, pertumbuhannya lebih lambat karena hormon auksin yang terdapat ini rusak. Lalu batang tanaman lebih pendek, tapi daunnya terlihat segar, hijau, dan kokoh ya batangnya. Lanjut untuk yang ini, untuk yang di tempat terang, sedangkan di tempat terang ini batangnya lebih lemah dan pucat. Oke, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lainnya seperti volume biji, kualitas biji, dan lain-lain. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan beberapa kelompok. Kebetulan ada teman kita yang tidak bisa hadir, ada kelompok yaitu Naila. Selanjutnya pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh Aul. Pertanyaan kelompok 1, mengapa yang terkena matahari tetap berwarna kuning atau putih hijauan meskipun sudah lewat dari 7 hari? Dan apakah akan tetap berwarna pucat hingga pohon tumbuh lebih besar? Jawabannya, karena hormon auksin yang terus memanjang lama-kelamaan akan maju. Dan jawaban dari kelompok 2 akan dijawab oleh Bulan. Pertanyaan kelompok 2 adalah tutorial menanam di media tanam. Pertama, rendam biji kacang hijau selama 6 jam. Kedua, siapkan media tanah yang subur. Ketiga, letakkan benih kacang hijau di atas media tanah. Keempat, siram secara teratur. Dan jawaban dari kelompok 4 akan dijawab oleh saya sendiri. Kenapa pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih lambat dibanding yang terkena sinar matahari? Karena pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat karena perpanjangan batang yang disebabkan hormon auksin yang tidak terurai. Selanjutnya jawaban dari kelompok 5 akan dibacakan oleh. Pertanyaannya adalah kenapa yang terkena sinar matahari daunnya lebih lebar dibandingkan yang lain? Jawabannya karena terjadi fotosintesis pada daun secara maksimal, akibatnya daun lebih lebar dan berwarna hijau segar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu mengapa pada tumbuhan kacang hijau yang di suhu ruang dengan yang ruang gelap sama-sama tidak kokoh atau layu, tapi berbeda warna. Jelaskan. Jadi karena tidak terkenanya cahaya matahari sehingga fotosin klorofil tidak bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.